guys, hari ini gua akan mereview sebuah buku tentang komunikasi massa, dan itu buku yang sangat relevan di zaman kita atau zaman Gen Z. Nah, ini bukunya guys. Buku ini tuh dibuat oleh Bu Nawiro Vera, Bu Indah Suryawati, Pak Muhammad Ikhwan, Sekerta Primahadi, sepertinya ini Bapak ya, terus Bapak Eko Sumarti dan Pak Saeno. Buku ini seperti yang saya bilang berjudul Komunikasi Massa guys. Udah mulai ya? Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan mereview buku Komunikasi Massa yang dibuat oleh Bu Indah Suryawati dan Bu Nawiro Vera. Nah, untuk yang pertama, di bab pertama itu ada konsep dasar komunikasi massa. Di bab pertama itu dijelasin tentang apa itu komunikasi massa. Secara sederhana, pengertiannya adalah komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan melalui media kepada khalayak luas. Artinya, satu sumber bisa menyampaikan informasi ke banyak orang sekaligus. Media massa sendiri punya beberapa fungsi penting. Yang pertama itu ada sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan, dan juga kontrol sosial. Kalau kita lihat di zaman sekarang, fungsi ini masih sangat relevan dengan apa yang terjadi di Indonesia dan di negara lain. Instagram dan TikTok menjadi sumber informasi yang tercepat untuk saat ini, dan YouTube menjadi media edukasi. Twitter atau X sering jadi alat kontrol sosial, misalnya untuk kritik kebijakan pemerintah Indonesia dan negara lain. Jadi komunikasi massa itu sebenarnya ada di sekitar kita. Oke guys, kita masuk ke bab 2, itu ada sejarah perkembangan media massa. Di bab kedua ini dijelaskan bagaimana komunikasi massa berkembang dari waktu ke waktu. Awalnya komunikasi massa dimulai dari media cetak seperti koran dan majalah. Lalu berkembang ke media elektronik seperti radio dan televisi. Sampai akhirnya saat ini sudah masuk ke era digital. Nah, sekarang kita ada di era yang namanya era media sosial, yang terdiri dari seperti YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Bentuk komunikasi massa yang paling dominan saat ini, bedanya dengan media lama adalah lebih cepat, lebih interaktif, dan semua orang bisa jadi pembuat konten. Contohnya sekarang, siapapun bisa viral tanpa harus jadi artis atau masuk ke TV. Oke guys, kita masuk ke bab 3, itu ada jenis-jenis media massa. Di bab ini, media massa dibagi jadi 3 jenis utama. Yang pertama itu ada media cetak seperti koran, majalah, dan kemudian ada media elektronik, ada radio, televisi, dan kemudian yang terakhir ada media online. Itu seperti media sosial dan website. Media sosial itu seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Dan untuk website itu seperti website berita kayak kompas.com, detik.com, dan lain-lain. Dan yang paling dominan sekarang jelas media online ya. Yang kita tahu sekarang media sosial sangat berkembang di Indonesia, terutama untuk penyebaran informasi secara luas. Kenapa? Karena bisa diakses kapan saja dan lebih cepat update. Dan juga bisa interaktif, bisa like, komen, dan share. Contohnya, berita sekarang itu lebih sering kita lihat di media sosial seperti Instagram atau TikTok dibanding nonton di televisi. Udah mulai ya? Nah, lanjut guys di bab 4. Bab 4 judulnya itu dampak dari komunikasi. Nah, bagian ini yang paling menarik karena membahas dari dampak media massa itu sendiri guys. Dampaknya tuh ada dua, ada media positif, ada dampak positif, dan ada dampak negatif.
dampak positif yang kita bisa dapat dari media massa adalah informasi bisa menyebar dengan sangat cepat, bisa menambah wawasan kita untuk mengetahui apa saja masalah yang ada di dunia, mempermudah kita juga untuk komunikasi jarak jauh. Contoh nyatanya seperti kita tuh bisa tahu apa yang sedang terjadi di dunia, seperti perang, korupsi dan lain-lain, itu dalam hitungan detik doang. Nah, ada juga dampak negatifnya guys. Dampak negatifnya itu media massa bisa jadi tempat penyebaran hoax, bisa jadi kecanduan, bisa jadi membuat kita kecanduan media sosial, dan bisa jadi standar hidup dan tidak realistis seperti yang kalian tahu guys, seperti standar-standar TikTok gitu. Contohnya tuh banyak ya, kayak tadi saya bilang, banyak orang juga jadi insecure melihat kehidupan orang yang sempurna dalam media massa, media sosial. Jadi di sini penting banget nih untuk jadi pengguna media yang cerdas dan kritis. Sekarang lanjut ke bab 5 guys. Bab 5 itu berjudul dengan jurnalisme. Di bab ini dibahas tentang jurnalisme sebagai bagian dari komunikasi massa. Jurnalisme adalah proses menyampaikan suatu berita kepada publik. Jenis-jenis jurnalisme ada jurnalistik cetak, jurnalis penyiaran, jurnalis online, multimedia, dan jurnalis warga. Yang menarik sekarang adalah jurnalisme warga, yaitu masyarakat bisa menjadi penyebar informasi selain kita. Contohnya seperti video viral yang ada di TikTok, tweet berita di Twitter, konten informatif di Instagram. Tapi ada satu hal penting guys, yaitu etika komunikasi. Etika komunikasi ini karena tidak semua informasi yang kita sebarkan itu benar, jadi harus dicek apa itu fakta, tidak menyebar hoax, dan harus bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu adalah bab 6 dan bab yang terakhir, yaitu tentang teori komunikasi massa. Di bab ini dibahas beberapa teori penting seperti teori peluru atau ballet teori. Teori atau teori peluru itu adalah media yang punya pengaruh langsung ke audiens. Contohnya berita yang bisa langsung mempengaruhi opini masyarakat. Yang kedua ada uses and gratification. Itu adalah audiens itu aktif memilih berita sesuai dengan kebutuhannya guys. Contohnya seperti nonton TikTok buat hiburan, nonton Instagram untuk mencari referensi seperti tempat makan, tempat pergi bareng keluarga. Terus di YouTube itu biasanya buat kita belajar guys, tapi bukan di YouTube juga kita bisa belajar, kita juga bisa belajar dari media yang sebelumnya saya bilang seperti Instagram dan TikTok. Yang ketiga itu ada agenda setting. Di agenda setting ini biasanya media menentukan isu apa yang dianggapnya penting. Contoh seperti topik yang viral yang menjadi pembahasan semua orang. Yang keempat atau yang terakhir contohnya itu ada cultivation theory, yaitu media bisa membentuk persepsi kita tentang dunia. Contohnya orang menganggap hidup itu harus sempurna karena sering terlihat konten-konten di media sosial yang seperti memamerkan kekayaan, memamerkan kesuksesan hidupnya kan. Itu bisa membuat orang menjadi insecure guys. Nah, selanjutnya ada masa depan media sosial. Kedepannya menurut saya media sosial akan semakin berkembang karena semua orang itu bisa menjadi content creator, influencer, bahkan jurnalis. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
Mas, namanya siapa mas? Perkenalkan nama saya Dimas. Menurut mas gimana tentang perkembangan media sosial sekarang mas? Menurut saya perkembangan media sosial saat ini itu sangat baik dan lumayan cepat ya, karena informasi yang tersebarkan di media sosial itu lebih cepat dibandingkan informasi yang tersebar di TV atau di website seperti berita dan lain-lain. Contohnya dalam kasus seperti kemarin ada kecelakaan antar kereta, yaitu KA Argo Bromanggrek dan KRL Komuter Lain Cikarang di stasiun Bekasi Timur. Menurut saya itu informasi, saat itu saya melihat informasi itu tersebar sangat cepat gitu. Baru 5 menit saya lihat sudah ada di Instagram itu berderet tuh video-video kejadian-kejadian yang ada di stasiun tersebut. Seperti ada video korban sedang tergeletak di stasiun, ada ambulans yang sedang mengevakuasi korban, dan juga ada upaya dari pihak KAI untuk melepaskan gerbong tersebut agar cepat dievakuasi. Mas, namanya siapa mas? Mas, namanya siapa mas? Nama saya Fasya mas. Ada apa ya mas? Oh, jadi saya mau nanya mas, bagaimana pendapat masnya tentang perkembangan media sosial saat ini? Menurut saya perkembangan media sosial saat ini tuh udah sangat bagus ya mas. Apalagi di zaman sekarang tuh kita untuk mendapatkan informasi itu sangat gampang sekali. Karena zaman dulu kita mau mendapat informasi, kita harus melalui koran dulu, harus dari orang lain ngomong baru kita bisa tahu. Kalau sekarang sangat praktis, seperti di TikTok contohnya. Kalau misalnya ada kejadian yang viral seperti yang kemarin yang tentang kecelakaan kereta itu, kita bisa langsung men-share ke teman kita, tinggal share. Jadi informasi itu menyebar luas gitu aja sih mas menurut saya. Oke, makasih mas. Nah, kesimpulan dari buku ini adalah media massa punya peran yang sangat besar dalam kehidupan kita. Perkembangannya juga sangat cepat, terutama di era digital ini, dan kita sebagai pengguna juga harus cerdas, kritis, dan dapat bertanggung jawab. Karena sekarang bukan cuma kita doang yang menerima informasi, namun kita juga ikut menyebarkan informasi tersebut guys. Oke, itu dia review dari saya untuk buku komunikasi massa ini. Semoga kalian yang mendengar ini bisa ikut membantu untuk mengerti dalam buku komunikasi massa ini guys. Sekian dari video saya pamit undur diri dan dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Persembahkan kepada yang